sebelumnya aku mau bilang bahwasanya kita sebagai mahasiswa KIP penerima bantuan bidik misi ini jangan terlalu jangan terlalu gengsi dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Jangan terlalu FOMO-FOMOan, aku harus ikut inilah, aku harus nongkrong ke sana ke sini. Jangan gitu teman-teman. Kita harus mengetahui topoksi kita masing-masing. Mungkin boleh ya sesekali salsa untuk kita FOMO-FOMOan kayak nonton konser gitu ya salsa ya. Tapi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah yang mana menjadi kebutuhan dan yang mana yang bisa kita sampingkan dulu nih teman-teman gitu. Mungkin kalau keuangan mungkin itu hanya sebatas nominal di atas kertas ya salah saya. Tapi keuangan tersebut teman-teman menjadi cerminan atas pendewasaan kita dan tanggung jawab kita. Dan teman-teman bukan seberapa banyak yang kita miliki tapi seberapa bijak yang bisa kita kelola demi masa depan kita nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, kembali lagi bersama aku Salsabil Zainina dalam podcast Gen Z Berbicara. Pada podcast hari ini, kita akan membahas realita mahasiswa KIPKA di tengah indeks ekonomi yang dipaksa untuk terus berprestasi. Hidup pelit, hidup hemat, bukan hidup pelit. Kembali ya teman-teman, karena kita kali ini kedatangan bintang tamu spesial kita dari Formadiksi Universitas Maliko Saleh. Boleh dong, say hi teman-teman. Halo. Dengan Bang siapa dan Kakak siapa di sini? Oke, terima kasih Salsa. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Farhan Jerimi, kerap disapa Farhan. Jadi di sini aku merupakan mahasiswa aktif di Prodi Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Unimal angkatan 2022. Nah, kalau di Formadiksi ini Salsa, aku sebagai staf dari Pengabdian Masyarakat. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safitri dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Di Formadiksi sendiri, saya itu diamanahkan sebagai staf kajian ilmiah. Oke, keren-keren banget bintang tamu kita hari ini teman-teman. Oke, baik, kalau gitu langsung aja nih ya, sesuai dengan yang Salsa bilang tadi, hidup hemat bukan hidup pelit. Menurut teman-teman mahasiswa KIPKA nih, apa sih perbedaan antara hidup hemat dan hidup pelit? Dan kira-kira gimana sih teman-teman bisa menghadapi tantangan sebagai mahasiswa KIPKA? Oke, terima kasih Salsa. Jadi menurut pandangan aku sendiri ya terdapat perbedaan nih Salsa antara hemat dan pelit. Nah, kalau ditinjau dari kata hemat tersebut, bahwasanya kita ini pandai dalam mengelola keuangan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nih Salsa. Berbeda dengan kata pelit. Kata pelit itu memang enggan mengeluarkan sesuatu, apalagi masalah uang ya salah saya, takut akan kehilangan uang. Contohnya yang paling sering kita temui yang dipraktikkan oleh mahasiswa sekarang apa nih salah saya yang paling sering dilakukan? Yang pertama sekali adalah makan nih Salsa. Kenapa demikian? Banyak ya yang dilakukan mahasiswa sekarang. Kalau kita tanya teman-teman udah makan belum? Jawabannya pasti belum. Karena kenapa? Aku hemat nih, makan sehari sekali. Nah gitu. Padahal makan sehari sekali menurut saya nih salah saya itu bukan kata hemat, melainkan adalah praktik pelit. Mengapa demikian? Karena kan tubuh kita ini kalau dalam konteks kesehatan kita kan harusnya makan 3 kali sehari ya salah saya. Benar. Ketika kita makan sehari sekali, maka itu akan memberikan dampak yang tidak diinginkan oleh tubuh kita. Nah mungkin dampaknya, sinyalnya mungkin tidak diberikan pada hari ini, tapi dalam sebulan 2 bulan kemudian baru kita rasakan seperti terjadinya asam lambung atau apa. Makanya kalau makan sehari sekali itu teman-teman sangat tidak dianjurkan ya. Itu merupakan salah satu praktik pelit yang dipraktikkan oleh mahasiswa sekarang dan salah satu contoh dalam menzolimi diri sendiri gitu Salsa. Maka bagaimana cara menyiasatinya? Contohnya untuk berhemat kita bisa berbelanja, bisa masak sendiri di kos, kita bisa makan 3 kali sehari, asupan kita tercukupi dan kita tetap sehat dalam beraktivitas sebagaimana mestinya Salsa. Oke, berarti ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan antara dua hal tersebut ya teman-teman. Apalagi yang sudah dialami oleh mahasiswa penerima KIPKA itu sendiri. Salsa mau nanya nih, kira-kira berapa sih nominal dari beasiswa KIPKA yang diberikan Universitas Maliko Saleh? Oh, untuk nominalnya sendiri itu kami diberikan per semester dan dikirimkan ke rekening pribadi kami sendiri Kak Salsa. Jadi nominalnya sendiri itu 4.800.000. Jadi kalau diakumulasikan di per bulannya itu kami mendapatkan 800.000 per bulannya Kak Salsa. Oke, seperti itu. Kemudian nih
Kira-kira selain dari hidup hemat tadi ya, ada nggak sih tantangan finansial yang lain yang memang sejauh ini teman-teman penerima KIPKA ini hadapi, baik dari sosial, akademik, atau yang lainnya? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Salsa ya. Mungkin banyak ya tantangan finansial yang kami alami ini sebagai penerima KIPKA. Contohnya, kita tahu ya sama-sama bahwasanya kehidupan di FK kan itu domina dari latar belakang keluarga yang kaya gitu ya, salah saya. Nah mungkin mereka naik mobil, kalau buat tugas harus di kafe-kafe megah, mewah gitu kan salsa. Nah bagi kami sendiri itu gimana? Tentu diajak kan ya buat tugas, ayolah kita nugas di petrodolar atau gimana lah gitu kan. Ini merupakan tantangan finansial yang kami alami. Nah tapi kami di sini harus pandai membawa diri. Kan latar belakang kita nih sebagai mahasiswa KIPKA nggak sama dengan mereka gitu. Nah, bagaimana caranya kita harus menolak dengan baik-baik, jangan menolak semena-mena juga, harus dengan kata-kata yang sopan dan harus kita menyiasatinya. Contohnya dengan cara mencari kawan lah, kawan sama-sama penerima KIPKA dan kita bisa membuat kerja kelompok bersama dia juga itu Salsa. Oke, kalau dari Kak Yesi sendiri apa nih tantangannya nih? Kalau dari saya, kebetulan saya kan anak organisasi banget. Jadi saya sekarang itu udah mengikuti 4 organisasi. Dan kalau misalnya kita rapat, pasti kan kebanyakan di kafe nih. Dan itu pasti mengeluarkan budget lebih untuk kita di kafe tersebut. Untuk kita nongkrong, bukan nongkrong ya, rapatnya. Oke, benar. Dan juga adalah beberapa kayak misalnya teman-teman kita, ayolah nongkrong, ajakan nongkrong itu kadang terlalu sering juga sih untuk kita sebagai penerima Ya, kita, tapi itulah kita harus bisa menyikapi teman-teman kita. Mungkin di bulan ini kita bisa lah nongkrong sekali, 2 kali, tapi kan kita sebagai penerima KIP juga harus memikirkan jangka panjangnya juga, nggak melulu kita harus nongkrong seperti anak non-KIP begitu Pak Salsa. Jadi memang kita harus bisa mengalokasikan uang kita, bikin skala prioritas keuangan kita, yang mana yang kebutuhan kita dan mana yang keinginan kita begitu. Kalau misalnya budget kita itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kita, sebisa mungkin nongkrongnya ditunda dulu begitu Kak. Oke, baik. Kalau dalam segi akademik nih, misal kayak kebutuhan perkuliahan, sejauh ini gimana? Apakah masih ada tantangannya atau sejauh ini aman-aman aja nih gitu? Oke, kalau dari tantangan akademik, ya salah saya yang pernah aku alami sendiri, bahwasanya kan kita dikenal nih ya sebagai penerima program KIP di kampus. Jadi apa-apa kalau dosen maunya kita yang di depan gitu. Itu merupakan menjadi tantangan sekaligus menjadi dorongan nih buat kita kan untuk terus maju gitu, upgrade diri. Nah, kalau dari tantangan yang lainnya juga ada sih kayak keperluan mendadak membeli buku, dan tentunya salah saya kalau di kami ya buku-buku di FK tuh lumayan mahal kan gitu kan, dan kita tidak hanya fokus dari uang saku yang diberikan program KIP ini. Makanya siasat dari saya ini untuk mencari pekerjaan paruh waktu gitu Salsa. Oke, part time ya bahasanya betul. Jangan sekarang nih kerja part time ya. Jadi pekerjaan saya itu menyediakan layanan jasa MC gitu, Salsa. Tapi saya nggak terima tiap hari Salsa. Tapi saya terima cuman di hari Sabtu Minggu dan kalau ada tanggal merah gitu. Nah, saya menyediakan jasa MC wedding, jasa MC formal dan jasa MC non formal gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan pekerjaan jasa saya itu masih bisa membantulah untuk kegiatan perkuliahan saya gitu. Oke, kalau Kak Yesi gimana nih? Kalau untuk tantangan sendiri dari perkuliahan itu, memang uang KIP kuliah ini sejujurnya memang masih kurang untuk kita melakukan aktivitas di perkuliahan. Tetapi seperti Bang Farhan bilang, memang kita harus menyiasati. Menyiasati di sini itu bukan kayak kita harus kayak bekerja full time dan kita meninggalkan tugas kita sebagai mahasiswa. Tetapi memang kita seperti Bang Farhan kan memang ya part time. Tetapi kalau dari saya menyikapinya itu saya lebih sering mengikuti program-program dari kementerian. Jadi kan ada beberapa tuh kampus kayak misalnya PKN, PPKO, P2M, kita bisa mengikuti program tersebut. Jadi kita bisa didanai oleh pemerintah. Nah, dari situ kita juga bisa berwirausaha. Nah, kalau dari Unimel sendiri, kemarin alhamdulillahnya saya award di PMW, Program Mahasiswa Wirausaha.
Jadi saya kemarin itu membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Nah, dari situ saya bisa berwirausaha. Nah, itu kan juga mendapatkan kayak penghasilan tambahan untuk kita. Jadi kita dapat kit juga, tapi kita juga dapat penghasilan tambahan dari program-program yang kita diikuti. Dan juga teman-teman juga bisa mengikuti lomba. Nah, dari lomba tersebut kan misalnya kita menang, uangnya itu bisa kita tabungkan, begitu Kak Salsa. Kalau dari saya. Berarti emang udah punya strateginya masing-masing ya untuk tetap bertahan di tengah segala tantangan yang ada. Oke, jadi kayak tadi Bang Farhan dan Kak Yesi cerita itu kan memiliki prestasi masing-masing ya, kayak ada kerja part-time, menerima PMW. Gimana sih cara teman-teman ini tetap bisa berprestasi di tengah itu tadi sulitnya untuk mengatur waktu misalnya, atau sulitnya mengatur keuangan, itu gimana sih caranya? Oke. Kalau dari saya sendiri, memang kita harus membuat skala prioritas. Jadi kan kita memang di sini kuliah ya teman-teman. Nah, di samping kita kuliah, kita juga diberikan amanah nih sama pemerintah untuk kita tetap bisa berprestasi. Nah, di sini kami sebagai penerima KIP juga harus memberikan feedbacknya kepada pemerintah yang sudah memberikan kami beasiswa. Jadi untuk itu, kalau dari saya itu selalu belajar untuk bisa mengelola keuangannya. Nah, untuk itu kita harus tetap belajar gitu ya teman-teman. Nah, seperti misalnya saya kan memang fokusnya di kajian ilmiah. Nah, saya biasanya mengikuti lomba esai, bisnis plan, bisnis case, ataupun lomba-lomba artikel lainnya. Jadi kita memang harus mencari lingkungan yang support sih. Nah, dari lingkungan yang support itu kita bisa nge-push diri kita itu untuk bisa tetap berprestasi. Jadi teman-teman kita support ke kita, dan kita misalnya kita ikut lomba terus gagal. Nah, dari situ teman-teman pasti bisa ya sih, pasti bisa. Nah, dari situ kita bisa bangkit lagi untuk bisa mengikuti lomba lagi dan bisa berhasil di kemudian harinya, begitu. Oke, kalau Bang Farhan gimana? Oke, mungkin kalau dari saya nih, saya kurang lebih sama sama Kak Yesi. Kita yang pertama sekali harus menentukan skala prioritas kita, goals hidup kita ini bagaimana ke depannya. Nah, mungkin sedikit cerita dari kepribadian saya, bahwasanya saya waktu itu pas jadi maba di tahun 2022 langsung mengikuti program unggulan dari kementerian. Nah, apa itu teman-teman? Namanya adalah PKM, program PKM, Kreativitas Mahasiswa. Nah, pada waktu itu saya belum tahu apa-apa, saya juga di sini mahasiswa KIP. Makanya dari situ saya berbenah mencari relasi, mencari informasi dari dosen-dosen kayak gitu. Terus pada waktu itu saya mencoba di pengabdian masyarakat. Nah, saya melihat bahwasanya permasalahan yang terjadi di kabupaten saya, yaitu di Kabupaten Biren, adalah masalah polio nih Salsa. Nah, bagaimana kreativitas sebagai mahasiswa ini, mahasiswa dari Kabupaten Biren, mahasiswa Unimal, dan mahasiswa penerima KIP ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, saya mencari anggota, media untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya ciptalah sebuah komik nih Salsa. Nah, apa keunggulan dari komik Si Putro? Kami kasih nama Si Putro nih Salsa, karena kan Putro itu kearifan lokal Aceh ya Salsa ya. Nah, keunggulan dari komik kami ini Salsa, kami menggunakan dua bahasa gitu. Yang pertama bahasa Indonesia, dan kekurangan yang kami hadapi di sekolah tersebut, mitra kami di Biren itu adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Makanya jalan keluar dari kami ciptalah sebuah komik yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Aceh sendiri ini Salsa gitu. Jadi intinya kita harus benar-benar mencari peluang dalam kesempitan gitu Salsa. Nah, selain ikut PKM ini teman-temannya, selain bisa mengupgrade diri kita, bisa melatih skill kita, tapi juga bisa membawa kebermanfaatan nih bagi finansial kita Salsa. Kan kita didanai pada waktu itu ya, di tahun 2023 saya didanai dari kementerian adalah 8.500.000, terus dapat dari kampus 2 juta, totalnya 10.500.000. Kan nanti kita memproduksikan komik ya Salsa ya. Nah, di samping komik ini bermanfaat bagi kita mengedukasikan polio kepada siswa-siswa di Biren tadi, juga di akhir nanti kita bisa memperjualbelikan, bisa kita cetak ulang, bisa kita distribusi, bisa kita jual ke konsumen-konsumen yang lainnya, dan akhirnya bisa menambah pendapatan kita Salsa gitu. Baik, prestasinya cukup keren-keren ya teman-teman.
Ini cukup membantu untuk menginspirasi sahabat Gen Z yang juga sedang menonton ini. Oke, baik, Salsa pengen tahu nih, kira-kira nih teman-teman punya ini nggak, gimana sih cerita inspiratif teman-teman dalam menghadapi tantangan stigma sosial, cara sulitnya mengatur keuangan selama ini ya, karena kan udah dari maba sampai saat ini ya. Boleh dong dibagiin dikit cerita inspiratifnya gimana? Baik, kalau dari saya sendiri, memang awalnya itu saya sudah mendaftar 10 PTN Kak Salsa. SIMA UI, PBUGM, saya udah mendaftar di UN-nya juga, saya mendaftar, tetapi ternyata ketolak, mungkin belum rezekinya ya. Saya mengambil senam PTN juga ditolak, terus sudah itu kan ke SBMPTN. Nah, ke SBMPTN saya memilih 2 perguruan tinggi dan alhamdulillah ternyata keterima di Unimal. Nah, awalnya saya masih ragu nih, karena saya kan dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat, agak jauh, 2 hari perjalanan menempuh ke sini, ke Aceh sini. Jadi masih ragu apakah ngambil atau enggak. Karena saya itu memang dari dulu itu nggak pernah dapat beasiswa Kak Salsa, karena kartu keluarga kami itu nggak terdata DTKS. Jadi bagi teman-teman yang misalnya mau daftar KIPKA tapi nggak pernah dapat bantuan di pas sekolah dulu, itu teman-teman masih tetap bisa kok daftar KIP. Karena saya dulu nggak pernah dapat beasiswa, tetapi pas di kuliah saya mendapatkan beasiswa bantuan KIP kuliah ini. Nah, untuk itu tapi teman-teman tetap harus mengikuti seleksinya. Nah, jadi teman-teman nanti ya harus mendaftar di websitenya KIP kuliah, dan ketika teman-teman pas mendaftarkan kartunya itu jangan lupa sinkronasi di websitenya itu, karena kalau misalnya teman-teman lupa untuk sinkronasi ke Puslapdiknya, itu nanti teman-teman nggak terdata di pusat. Nah, itu yang menyebabkan banyak mahasiswa KIPKA itu gagal karena nggak terdata di pusat. Jadi sebelum teman-teman mendaftarkan nanti di kartunya itu SNBT atau SNBP-nya, harus sinkronasi dulu di akun KIPKA-nya, dan jangan lupa melengkapi berkas-berkas yang di websitenya tersebut. Nah, kalau itu dari saya sih Kak. Oke, kalau Bang Farhan gimana nih cerita inspiratifnya nih sejauh ini? Oke, mungkin ya salah saya kalau dibilang background keluarga saya itu memang dari keluarga yang menengah ke bawah lah, bisa dibilang gitu kan. Terus saya juga alumni dari madrasah ya, waktu itu MAN terakhir negeri nih di kabupaten saya yang letaknya di pesisir. Bahkan nih Salsa, untuk ngomong bahasa Indonesia aja itu dikucilkan kita di sekolah Salsa itu. Jadi kan memang untuk pemahaman penggunaan bahasa Indonesia saya itu memang dari SMA belum bisa gitu Salsa gitu. Terus kan waktu itu kan SNPTN ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, belum SNBP di tahun 2022. Dan saya itu memang nekat milih FK. Dan PTN impian saya memang Unimal nih dari dulu Salsa. Nah, pertama daftar FK Unimal, pilihan kedua adalah FK USK gitu. Dan alhamdulillah jebol di FK Unimal. Kan alhamdulillah gitu kan Salsa kan. Terus pada waktu itu kan udah masuk kuliah, saya belum dinyatakan lulus KIP pada waktu itu, 1 semester. Terus udah mulai bersosialisasi sama kawan, penggunaan bahasa Indonesia saya masih minim, saya pendiam gitu kan Salsa. Nah, gimana sih cara mensiasatinya? Nah, pada waktu itu di semester pertama, semester ganjil di perkuliahan, bahwasanya di kabupaten saya ada membuka pemilihan duta wisata nih Salsa. Nah, mungkin ya anggapan saya, kalau duta wisata harus pandai ngomong, pasti dilatih public speaking nantinya. Nah, makanya saya mendaftar itu, dan alhamdulillah keterima menjadi top 10, 10 finalis. Pada waktu itu kami dikarantina. Rupanya benar anggapan saya bahwasanya di dalamnya itu ada pelatihan public speaking, pelatihan leadership gitu salah saya. Dan akhirnya Salsa dari proses karantina tersebut saya lebih percaya diri lah dalam ngomong bahasa Indonesia gitu Salsa. Dan memang sampai sekarang saya menjadi MC, menjadi public speaker memang berawal dari pemilihan duta wisata itu cerita inspiratifnya Salsa. Jadi kan pada waktu itu sama mungkinnya permasalahan saya yang saya alami dengan Yesi, bahwasanya kartu keluarga saya itu nggak terdata nih di DTKS. Ada kesalahan nama pada waktu itu di kakak saya di kelurahan saya itu
kan nama saya M. Farhan Jeremy gitu ya. Iya. Nah, di KK di kelurahan saya nggak ada M. Sedangkan yang data yang terdaftar di DTKS yang ada M kan sedikit ada problem lah gitu Benar, Salsa. benar. Nah, makanya teman-teman, kalau ada sedikit hambatan ataupun kesalahan yang teman-teman alami di kelurahan, jangan segan-segan untuk mengunjungi kantor dinas sosial yang ada di kabupaten kamu atau kota kamu. Sampaikan keluh kesahmu, sampaikan permasalahanmu apa yang terjadi biar segera diselesaikan. Dan masa penyelesaiannya tersebut, teman-teman, gak cepat dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan Salsa. Oke. Makanya teman-teman yang mau mendaftar KIP, yang mungkin sekarang duduk di kelas 11 bangku SMA, sudah bisa mulai mengecek nih di kelurahan, dataku terdaftar nggak ya di TKS? Kalau nggak, silakan teman-teman datang ke dinas sosial untuk menyelesaikan masalah tersebut nih Salsa gitu. Oke, baik. Cukup menginspirasi sekali nih bagi Sobat Gen Z juga yang sedang menonton ini. Baik, kemudian ini untuk info yang sangat penting ya. Salsa pengen tahu nih gimana sih step by step-nya cara mendaftar sebagai mahasiswa penerima KIPK di Universitas Maliku Saleh. Mungkin teman-teman Formadiksi boleh bagiin dong kepada Sobat Gen Z yang sedang menonton. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau mendaftar KIP, yang pertama itu teman-teman harus masuk ke websitenya KIP kuliah itu kan Kak Salsa. Jadi di situ nanti bakal ada email, bakal ada nomor HP, KTP, penghasilan orang tua. Misalnya kalau teman-teman nggak terdata di TKS, teman-teman bisa meminta surat keterangan miskin ke kelurahan setempat. Nanti di-scan, di-upload ke website tersebut. Nah juga nanti ada di situ di foto rumah kita, tampak depan, tampak belakang, tampak di dalam rumah, itu nanti di-upload semuanya ke website tersebut. Dan teman-teman jangan lupa nanti kalau misalnya mau kuliah di Unimal, jangan lupa disinkronasi di akun KIP kuliahnya. Jadi biar data teman-teman tersebut itu bisa terdata di DTKS, bukan terdata di TKS, terdata di Puslapdik, di pusatnya. Jadi teman-teman namanya itu ada di daftar calon penerima KIP kuliah di Unimal. Pokoknya jangan lupa disinkronasi, karena banyak kasus Kak Salsa, Ya. itu mereka anak KIP udah daftar KIP di website tapi lupa sinkronasi. Jadi datanya itu semua yang udah diisi itu nggak terdata di pusat. Jadi kesalahannya kebanyakan di situ Kak. Udah daftar KIP ternyata nggak lupa dia sinkronasinya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya untuk sinkronasi KIP kuliahnya. Gitu Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman yang sedang menonton ini jangan lupa untuk follow Instagram Formadiksi Unimal. Karena di situ nanti akan banyak informasi mengenai penerimaan KIPK ini. Ya, Apalagi di sini kan penerimaan mahasiswa baru ya, SNBT dan SNBP 2025. Teman-teman pokoknya pantengin aja, dan mungkin dari sekarang udah bisa nih diurus berkas-berkasnya dan syarat-syarat segala macam. Oke, baik. Untuk closingan nih ya, karena kan kita udah banyak ngobrol nih. Boleh dong teman-teman sapa Sobat Gen Z yang ada di kamera, berikan kata-kata inspiratifnya atau mungkin mau promosi Formadiksi Unimal. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau bilang bahwasanya kita sebagai mahasiswa KIP, penerima bantuan bidik misi ini jangan terlalu jangan terlalu gengsi dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Jangan terlalu FOMO-FOMOan, aku harus ikut inilah, aku harus nongkrong ke sana ke sini. Jangan gitu teman-teman. Kita harus mengetahui topoksi kita masing-masing. Mungkin boleh ya sesekali salsa untuk kita FOMO-FOMOan kayak nonton konser gitu ya salsa ya. Tapi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah yang mana menjadi kebutuhan dan yang mana yang bisa kita sampingkan dulu nih teman-teman gitu. Mungkin kalau keuangan mungkin itu hanya sebatas nominal di atas kertas ya salah saya. Tapi keuangan tersebut teman-teman menjadi cerminan atas pendewasaan kita dan tanggung jawab kita. Dan teman-teman bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bijak yang bisa kita kelola demi masa depan kita nih teman-teman. Baik, terima kasih Bang Farhan dan Kak Yesi. Kami mau promosi ini Kak, ada lomba. Boleh, silakan. Oh iya nih teman-teman, dalam waktu dekat kita akan menjalankan sebuah program kerja dari Formadiksi Unimal sendiri. Nah, apa itu teman-teman? Ini adalah ajang yang paling bergengsi di Formadiksi Unimal. Apa itu? Namanya PKMN UBC 2025. Apa kepanjangannya teman-teman? Pekan
Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional Unimal Bidik Misi Competition 2025. Nah, teman-teman, ini sifatnya adalah nasional, terbuka untuk mahasiswa Aceh dan nasional nih, teman-teman. Nah, ini juga terbuka untuk mahasiswa KIP dan mahasiswa umum. Nah, apa-apa aja teman-teman yang diperlombakan? Yang pertama adalah debat ilmiah, orasi ilmiah, ada cerita inspiratif, dan satu lagi esai ilmiah. Jadi teman-teman boleh ikuti, nanti puncaknya ada di bulan Juli 2025. Nanti kita bakal field trip bareng-bareng dan seru-seruan. Oke, nanti kabarnya nih dari panitia teman-teman, kita akan field trip ke Kota Sabang nih teman-teman. Seru banget. Oke. Itu terbuka untuk semuanya ya? Terbuka Iya, untuk semuanya. Oke, berarti Salsa boleh daftar? Boleh. Oke, next siap. Jangan Ini lupa kita daftar ya teman-teman. Salsa juga siap ini daftar nih, siap dari sini. Oke. Oke, baik, terima kasih teman-teman Formadiksi Universitas Maliko Saleh, terutama Bang Farhan dan Kak Yesi. Terima kasih sudah membagikan tips and triknya kepada Gen Z yang sedang menonton ini. Jadi teman-teman, jangan lupa dari sekarang mulai dipersiapkan persyaratan dan jangan lupa untuk sinkronisasi data. Betul. Baik, kalau begitu kita tutup podcast hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe Unimal TV. See you guys.